dari kelompok 5, Javore, Java Savory Roll dengan. Baik, di sini saya akan memperkenalkan produk dari kelompok 5 PDB 50 yaitu Javore, solusi camilan modern untuk mahasiswa dan semua kalangan. Nama brand dari kelompok kami yaitu Javore atau Java Savory Roll. Java melambangkan identitas lokal atau semangat Nusantara, sedangkan Savory Roll mengacu pada produk utama kami yaitu camilan chicken roll dengan cita rasa gurih. Kami memiliki tagline yaitu Bite the Roll, Feel the Vibe. Ini bukan hanya soal rasa, tapi juga menghadirkan suasana yang menyenangkan dan juga praktis. Visi dari tim kami yaitu berkomitmen untuk menghadirkan alternatif camilan enak dengan rasa premium namun tetap terjangkau. Produk kami praktis, halal, dan juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Berikut ini merupakan bisnis model kanvas dari produk kami yaitu Javore yang sudah mencakup 9 segmen. Wow. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa masalah yang ada di dalam produk kami serta solusi yang sudah kami siapkan untuk mengatasi. Masalah pertama yang ada dalam produk kami adalah brand awareness yang masih tergolong rendah. Kegiatan pemasaran yang dilakukan sejauh ini belum berjalan secara optimal. Lalu di masalah yang kedua ada dalam rasa produk. Beberapa konsumen menilai bahwa cita rasa daging kami masih kurang dominan dan penyajiannya tidak selalu dalam kondisi panas. Lalu yang ketiga ada bumbu yang masih kurang inovatif. Kami menyadari bahwa tren kuliner saat ini sangat cepat berubah dan konsumen menyukai rasa yang unik dan berbeda. Lalu yang terakhir ada kemasan produk yang belum menarik. Untuk solusi yang kami berikan, yang pertama itu kami akan meningkatkan intensitas promosi secara rutin dan konsisten. Kedua, kami akan menyempurnakan resep daging dan dengan menambahkan porsi daging serta menerapkan style penyajian yang konsisten. Lalu yang ketiga, mengembangkan varian rasa baru dengan memanfaatkan rempah-rempah yang lebih kuat dan khas. Lalu yang keempat, kami akan mendesain ulang kemasan kami karena kemasan akan dibuat dengan lebih modern, berwarna menarik, serta mencerminkan kualitas dan kelezatan produk kami. Yang pertama itu ada menjual produk dengan harga terjangkau yaitu Rp15.000 per porsi, yang dimana kami menjual produk kami yaitu chicken Javanese roll dengan harga Rp15.000 per porsi. Yang kedua ada pendapatan utama dari penjualan langsung di kantin maupun di depan GKB, yang dimana sumber pendapatan kedua ini adalah pendapatan terbesar yang berasal dari penjualan langsung. Dan yang ketiga ada volume tinggi karena arus mahasiswa setiap harinya, yang dimana volume penjualan karena mahasiswa setiap harinya memiliki aktivitas padat di sekitar kampus, jadi peluang penjualan kami semakin tinggi. Dan yang keempat ada tambahan pemasukan lewat open PO atau open pre-order individu maupun acara, yang dimana open pre-order ini adalah tambahan pemasukan bagi kami. Selain penjualan langsung, kami juga membuka sistem open pre-order. Dan yang kelima atau yang terakhir ada keuntungan yang diperoleh dari margin antara biaya produksi dan harga jual, yang dimana yang terakhir ini adalah keuntungan yang kami dapatkan dan yang keuntungan kami berasal dari margin, yang dimana yaitu selisih antara biaya produksi dengan jumlah harga jual Rp15.000 tadi. Jadi semakin besar volume penjualannya, yang dimana semakin tinggi keuntungan yang kami dapatkan juga. Terdapat 3 keunggulan komparatif dari produk kita. Yang pertama, berdasarkan produk, kami memberikan cita rasa yang crispy dengan berbagai macam pilihan saus yang bisa dipilih sesuai selera. Tekstur daging ayam yang juicy sama seperti yang dijual di mall, tetapi harga jauh lebih murah. Yang kedua, dari segi harga, chicken roll yang biasanya dijual di mall dengan harga Rp30.000, kami memberikan harga lebih murah yaitu Rp15.000. Jadi mahasiswa dapat merasakan chicken roll sama yang seperti di mall, tetapi jauh lebih murah dan jauh lebih bersahabat di kantong mahasiswa. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman, konsumen bisa memilih saus unik sesuai selera. Terdapat 3 saus unik yang kita hadirkan. Konsumen bisa memilih sesuai rasa dan selera yang mereka inginkan. Dan untuk hasil survei produk kami, yang pertama dari rasa sendiri, mayoritas pembeli ini sudah puas dengan rasa produk kami, yaitu sebanyak 35 orang, kemudian 10 orang merasa kurang puas, dan 5 orang tidak puas. Kemudian dari ukurannya, sebanyak 30 orang itu merasa ukurannya udah pas, tapi ada juga yang merasa terlalu besar dan terlalu kecil. Untuk yang terlalu besar itu sekitar 12 orang, dan yang terlalu kecil itu 8 orang. Kemudian untuk tingkat crispy, sebanyak 30 orang merasa sudah cukup crispy, tetapi sebagian orang, sebanyak 20 orang ini merasa kurang crispy. Kemudian untuk dari harganya, 43 orang menyatakan bahwa harga produk kami ini sesuai dengan produk yang kami sajikan, tetapi sebanyak 7 orang merasa terlalu mahal. Kemudian untuk kepuasan konsumen,
38 orang merasa sudah puas dengan produk kami, 10 orang cukup puas, dan 2 orang kurang puas. Kemudian untuk minat beli ulang, sebanyak 35 orang bersedia untuk membeli lagi produk kami, kemudian 12 orang yang mungkin membeli lagi produk kami, dan 3 orang yang tidak berminat untuk membeli lagi produk kami. Akan menjelaskan proyeksi keuangan. Pendapatan yang kita dapatkan secara estimasi yakni Rp1.800.000. Beban-beban yang kita dapatkan yakni ada 2, ada beban pokok penjualan dan juga beban perawatan. Nah, total dari beban yang kita dapatkan yakni Rp1.705.000 dan juga laba yang kita dapatkan yakni Rp95.000. Terus kas masuk, yang pertama ada pendapatan usaha yakni Rp1.800.000, investasi dari pemilik yakni kita sebagai anggota. Nah, hasil dari total arus kas tersebut yakni Rp2.550.000. Arus kas yang keluar yaitu bebannya totalnya yakni Rp2.400.000 dan arus kas bersih yang kita dapatkan Rp45.000. Ini BEP per unitnya yang mana biaya tetap nanti dibagi dengan harga jual per unit dan dikurangi harga variabel per unit. Nah, jadi rencana kami saat sebelum implementasi kita memiliki rencana agar bisnis kami tidak rugi, kami wajib dapat menjual sejumlah 76 pieces per bulannya. Dana awal dan juga operasional yang mana ini investasi. Tema kerjasama yang kita tawarkan yakni kerjasama model investor, kerjasama produksi juga kita perlukan, yakni mitra dapat menyediakan bahan baku secara berkesinambungan dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga, kerjasama pemasaran, yang mana mitra dapat membantu dalam distribusi promosi produk baik secara offline, event, ataupun online melalui sosial media dan juga marketplace. Oke, next ada strategi pemasaran. Pastinya yang pertama promosi di media sosial. Kita ini aktif di beberapa media sosial seperti TikTok dan Instagram. Terus yang kedua ada lokasi dan aksesibilitas. Kita memilih tempat yang strategis seperti dekat kampus, kantor, ataupun pusat kuliner. Terus yang ketiga menunya unik. Nah, kita ini menyajikan varian menu spesial yang beda dari kompetitor. Yang menjadi pembeda kita dengan kompetitor ini kebetulan itu adalah di sausnya. Kita juga ada cara untuk mempertahankan pelanggan. Yang pertama ada konsistensi rasa dan juga kualitas. Terus yang kedua ada layanan pelanggan yang cepat. Kita berusaha banget untuk memberikan respon yang ramah, cepat, dan tanggap terhadap keluhan. Jadi kita terakhir ada interaksi online. Kita itu selalu berusaha untuk mengikut sertakan pelanggan di media sosial, seperti kita sering-sering membalas komen, repost, dan giveaway, bahkan mungkin next time untuk giveaway-nya. Oke, selanjutnya ada target pasar. Yang pertama kita ada di Gen Z dan juga milenial. Mengapa kita menargetkannya di Gen Z dan milenial? Yang pertama mereka ini cenderung lebih suka dengan makanan-makanan yang memang lagi trendy. Terus kita juga memiliki visual yang menarik dan cocok untuk dipromosikan di media sosial. Sehingga kita ini emang benar-benar mengusahakan agar mereka ini tertarik dengan produk kita, dengan visual yang kita sajikan dan juga promosi-promosi yang kita berikan di media sosial. Terus yang kedua ada pekerja kantoran dan juga mahasiswa. Pekerja kantoran dan mahasiswa ini kan rata-rata memiliki jadwal yang mungkin agak padat mungkin, dan juga mereka tuh sering buru-buru, sehingga kita menyajikan makanan yang emang cepat saji, dan mereka juga butuh makanan yang cepat saji karena lebih praktis dan cocok untuk mengganjal rasa lapar. Karena tiga ada keluarga muda. Nah, keluarga muda ini biasanya emang di dalamnya mungkin masih gen milenial juga orang tuanya biasanya, dan juga anak-anaknya yang masih Gen Z atau Gen Alpha bahkan. Mereka ini mencari makanan aman, terjangkau, dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Jadi nggak hanya anak-anaknya aja yang suka, pastinya orang tuanya juga suka karena produk kita ini emang cocok untuk semua kalangan usia dan juga terjangkau. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum.